Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Mr. Fredkin. Hari ini kita masuk untuk IHSG Daily di hari Kamis ya teman-teman, tanggal 16 Februari 2023. Dan sebelum saya mulai, pastikan teman-teman udah klik tombol subscribe-nya agar kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar market setiap harinya. Dan juga tentu jangan lupa teman-teman untuk follow Instagram channel ini ya, yaitu di @mrtradkin. Dan sebagai pembuka untuk hari ini, saya mau bahas dulu dari data ekonomi teman-teman yang hari ini tadi jam setengah 3 siang ya. Ada rilis suku bunga acuan Bank Indonesia yang secara angka itu tetap teman-teman berada di angka 5,75%. Dan juga sesuai dengan angka dari forecasting para analis ya, nggak naik dan nggak turun juga. Tadi saya sempat sekilas baca untuk terkait berita ini ya. Jadi intinya bahwa pemerintah mengambil angka ini sebagai bentuk bahwa perekonomian Indonesia yang semakin kesini semakin terlihat semakin baik teman-teman. Dan juga dari tren inflasi ya, yang semakin kesini juga semakin menurun. Nah jadi Bank Indonesia mengambil langkah untuk tetap suku bunganya nggak naik dan nggak turun teman-teman. Kemudian kita langsung masuk ke pembahasan indeks hari ini, yang dimana hari ini indeks kita ditutup tipis melemah teman-teman, koreksi 0,27% di level 6.896. Lalu secara sektoral sendiri hari ini cenderung merah teman-teman ya, tapi nggak semuanya merah nih. Ada dari sektor infrastruktur dan juga teknologi yang cukup hijau teman-teman. Tentunya kalau sektor teknologi ini dari emiten Goto ya, yang hari ini juga kembali cukup menguat teman-teman. Kemudian kita lihat dulu untuk banking kita hari ini. Yang pertama Bank BCA ya, Bank BCA hari ini cukup tertekan nih teman-teman. Koreksi 1,97% di level 8.700. Ini merupakan level support ya. Kemudian Bank Mandiri hari ini minus 0,49% di level 10.175. Untuk Bank BNI hari ini 9.350 minus 0,8%. Sedangkan untuk Bank BNI sama seperti kemarin teman-teman, netral berada di level 4.870. Sedangkan untuk kurs rupiah hari ini per video ini di bawah teman-teman di angka 15.115. Ini ada penguatan ya. Ini dampak juga dari suku bunga yang nggak naik teman-teman ya. Jadi bisa dibilang rupiah kita cenderung menguat untuk hari ini. Kemudian saya langsung masuk aja untuk pembahasan teknikal ya dari IHSG kita. Hari ini kalau misalkan bisa dilihat teman-teman masih bergerak dalam konsolidasi ya untuk IHSG kita. Namun semakin lama ini saya melihat untuk potensinya akan lebih dulu terjadi koreksi teman-teman. Karena di sini saya lihat dari segi indikator MACD ya, ini sudah semakin kecil untuk momentum bayar teman-teman, semakin melemah ya. Kalau misalkan terjadi koreksi ini besok akan muncul untuk histogram merah yang artinya mulai memasuki sinyal bearish. Kemudian dari segi garisnya pun ini akan bersilangan teman-teman sebentar lagi ya, ketika terjadi koreksi yang artinya terjadi bear cross yang menunjukkan adanya sinyal bearish. Kemudian cuman di sini saya lihat ya, untuk sementara market kita sebenarnya masih tertahan di atas garis exponential moving average nih. Jadi sementara ini garis EMA-nya masih berfungsi sebagai support ya, kalau kita lihat dalam beberapa hari ini teman-teman. Terus dalam time frame yang lebih kecil, saya akan tambahkan untuk garis teman-teman. Nah, di sini saya pakai time frame 15 menit ya.
Kalau di sini saya lihat ada support pendek teman-teman untuk ISG kita di level 6880. Nah, tadi itu sempat juga ya bertahan nih, ISG kita berhasil bertahan di atas level ini. Jadi mungkin dalam jangka pendek banget mungkin teman-teman akan menguji ke resist pendeknya di 6900-an nih. Ya, sementara mungkin akan mondar-mandir di area ini sampai mungkin nanti dia akan jebol nih teman-teman di 6880, baru akan menutup gap sambil juga koreksi lanjutan ya, menguji minimal ke 6820-an untuk IHSG kita. Oke, next teman-teman, saya akan langsung masuk untuk berita pertama hari ini dari Bumi ya, yang merupakan emiten sejuta umat nih. Di sini berita dari Bumi adalah PT Kaltim Primakol atau KPC yang merupakan anak usaha dari Bumi ya teman-teman, membidik produksi batu bara sebesar 53 juta ton di tahun ini. Angka tersebut naik sekitar 8,2% dari produksi tahun lalu. Kemudian anak usaha dari PT Bumi ini juga berharap mampu menjual 55 juta ton meski target produksinya hanya 53 juta ton. Tambahan volume penjualan tersebut dipenuhi dari stok batubara yang tersedia. Jadi di sini anak usaha dari Bumi yaitu PT Kaltim Primakol teman-teman membidik produksi batubara sebesar 53 juta ton ya. Jadi kalau yang kita tahu kan sementara ini harga batubara sekarang ini teman-teman mulai meredup ya. Harganya semakin turun. Jadi untuk Bumi ini mengakalinya dengan mereka meningkatkan produksi batu bara teman-teman. Jadi walaupun harganya menurun, tapi bisa diimbangi dengan produksi yang meningkat dari segi juga penjualannya. Nah, itu sekilas dari berita Bumi teman-teman. Nah, kita lihat langsung untuk teknikal dari emiten Bumi ya teman-teman. Di sini untuk Bumi saya akan sekilas aja ya. Secara jangka panjang menurut saya nih pergerakannya masih cenderung sideways teman-teman sebenarnya di sini, tapi udah mengarah lebih ke arah bullish ya teman-teman, dengan syarat Bumi ini bisa berhasil bertahan di atas harga 100 teman-teman. Ini merupakan support jangka panjang untuk Bumi ya. Kemudian secara time frame harian, di sini saya lihat pergerakan trennya cenderung sideways teman-teman. Di sini ada support yang sebenarnya bisa dipantau teman-teman di 125 sampai dengan 132 ya. Ini support menurut saya cukup penting untuk Bumi, karena ketika supportnya dijebol mungkin Bumi selanjutnya akan menguji ke level 100-an nih. Namun sementara ini masih bisa bertahan di atas level 132 nih untuk Bumi. Jadi sementara pergerakannya mungkin akan konsolidasi dulu teman-teman untuk Bumi ya. Untuk resistnya ada di 149 secara jangka pendek. Kemudian untuk resist yang lebih jauhnya ada di 170. Kalau misalkan Bumi bisa berhasil ya minimal teman-teman kembali ke atas level 170, menurut saya merupakan suatu pertanda yang cukup baik nih untuk Bumi. Namun untuk sementara pergerakannya masih cenderung konsolidasi aja. Oke, kurang lebih begitu untuk update sementara dari emiten Bumi teman-teman. Sekarang saya masuk yang kedua nih. Nah, ini singkat aja ya dari Waskita yang hari ini kena suspend dari Bursa Efek teman-teman, terkait penundaan pembayaran bunga ke-15 obligasi ya. Nah, di sini WSKT kena suspend hari ini teman-teman, dan kita langsung lihat aja ke teknikalnya, yang dimana secara jangka panjang menurut saya WSKT ini atau WSKT masih dalam fase bearish teman-teman atau downtrend ya, dan juga terakhir dia menyentuh all time low teman-teman di 284 nih. Kalau misalkan dia
menguat gini kemungkinan hanya sekedar technical rebound teman-teman. Namun untuk sementara saya sih nggak rekomen untuk emiten ini dikarenakan masih dalam fase bearish yang cukup panjang teman-teman. Kemudian juga emiten ini kan disuspend ya, yang artinya dari segi manajemennya saya lihat ada sedikit problem teman-teman. Jadi sementara bisa dihindari dulu. Tapi mungkin teman-teman yang nyangkut nih, yang punya saham SKT, cuman kan sekarang posisinya di suspend ya. Nanti mungkin ketika dibuka, teman-teman harus pantau ya. Mungkin akan terjadi koreksi lanjutan nih untuk SKT. Oke, selanjutnya kita masuk untuk berita yang terakhir ya hari ini dari Kimia Farma atau KF teman-teman. Di sini KF atau Kimia Farma akan melakukan penambahan modal ya melalui right issue sebesar 333,23 miliar rupiah dan akan dilakukan dalam bentuk penerbitan obligasi wajib konversi atau OWK dengan harga pelaksanaannya teman-teman di Rp1.025 per unit ya. Lalu untuk rasio right issue-nya itu 1:1 nih teman-teman. Jadi perlu dipantau ya untuk teman-teman yang punya saham KF nih. Nah, saya akan langsung masuk aja ke bagian dari teknikal dari KF. Untuk KF ini secara jangka menengah ya, dari time frame 1 minggu saya lihat secara tren masih cenderung koreksi teman-teman atau bearish. Kemudian untuk supportnya di sini saya lihat ada di angka 1000 ya, harga 1000 yang merupakan juga level psikologis. Di sini juga saya lihat ada support pendek ya untuk KF di sekitar 1030 teman-teman. 1030 merupakan support untuk KF. Tadi kan kita lihat untuk harga pelaksanaan itu di 1025 ya. Jadi mungkin nggak akan dibawa turun di bawah 1025 teman-teman, jadi bisa dipantau untuk KF. Karena saya lihat ya secara time frame mingguan nih. Nah, di sini kalau secara time frame 1 minggu, di sini saya melihat ada sinyal udah mulai menunjukkan adanya minimal technical rebound teman-teman untuk KF nih. Karena dari segi harganya dia semakin turun. Namun dari segi indikator MACD-nya nih adanya kenaikan teman-teman, terjadi bullish divergence ya. Ini bisa menandakan untuk KF ini mungkin akan terjadi technical rebound dulu. Tapi menurut saya sih feelingnya setelah terjadi issue teman-teman ya, baru nanti harganya akan sedikit diangkat nih untuk technical rebound dari KF. Oke, kurang lebih begitu untuk update sementara dari KF ya teman-teman. Dan juga saya selalu mau ingetin buat kalian untuk selalu lakukan analisa ulang kembali untuk setiap analisa yang saya berikan. Maka dengan demikian berakhir juga pembahasan kita di ISG Daily hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like video ini dan juga mohon dukungan teman-teman untuk channel ini bisa mencapai 100 subscriber di akhir bulan ini. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trade in.